Tahun kedua di tahun 2008 kita ganti nama menjadi Enough, alasannya supaya lebih simple, supaya lebih catchy. Ini adalah tahun ketiga kita. Di tahun pertama ke tahun kedua kita belajar banyak, kita merubah format, kita mencoba berbagai macam film, mencoba berbagai macam bentuk kepanitiaan, dan masuk tahun ketiga ini kita mencoba lagi sesuatu yang baru, baik dari sistem organisasi, baik dari pemilihan film, seleksi film, kita tiap tahun makin belajar. Dan supaya kita tahu lebih banyak tentang Enough, saya akan panggilkan festival director kita, yaitu Rusli Edi atau Sly. Halo Sly. Halo. Selamat siang rekan-rekan pers. Terima kasih. Kita formatnya santai aja. Ini adalah Rusli Edi, dia adalah festival director Enough selama 3 tahun berturut-turut. Oke Sly, boleh lu jelasin nggak Enough itu apa dan apa perbedaan Enough tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya misalnya? Mungkin kalau buat rekan-rekan pers yang udah pernah ngikutin, udah mulai familiar kali ya dengan festivalnya. Tapi nggak ada salahnya kita jelasin lagi. Enough itu kepanjangannya Indonesia International Fantastic Film Festival. Kenapa kita sebutnya Fantastic Film Festival? Karena itu sebuah istilah untuk genre-genre film yang kalau di luar itu bilangnya fantastik. Jadi fantastik itu apa sih sebenarnya? Fantastik itu adalah film-film yang berbau apa sih di luar duniawi, hal-hal di luar duniawi. Ada horor, ada science fiction, ada fantasi, film-film semacam Star Wars, semacam Lord of the Rings itu masuk ke dalam istilah fantastik film. Jadi festival ini memang ditujukan khusus untuk genre film-film tersebut. Karena memang di Indonesia mungkin belum ada ya festival film yang khusus itu juga. Seperti yang kita tahu sebenarnya di Indonesia itu potensi untuk film-film seperti itu besar sekali. Jadi makanya kita bikin festival ini juga mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat penggemar film-film sejenis di Indonesia. Oke, tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga. Ini masuk tahun ketiga nih. Kalau misalnya anak kecil, tahun ketiga dia baru bisa belajar jalan, judulnya gitu kan. Nah untuk Enough sendiri, tahun ketiga ini apa yang ngebedain dengan 2 tahun sebelumnya? Pembaruan apa? Mungkin dari seleksi film dan lain-lain itu gimana menurut saya? Yang pasti kita berusaha untuk menjadi lebih variatif. Kalau misalnya tahun pertama kan memang Screen Fest Indo ya, jadi memang konotasinya film horor. Pertama kali kita mau bikin aja udah dipertanyakan kenapa sih bikin festival film horor gitu. Akhirnya kita berusaha untuk bikin variasinya lebih banyak. Seperti tahun lalu, hampir sama dengan tahun ini, kita berusaha untuk ngimbangin. Kalau buat yang nggak demen horor, bisa juga kok menikmati film-film anime dari Jepang atau film science fiction yang tahun ini lumayan banyak. Jadi itu festival Enough ini berusaha memberikan variasi yang lebih besar untuk tahun ini. Jadi tahun ini perbedaannya dengan tahun sebelumnya lebih kepada seleksi film ya, lebih bervariasi ketimbang hanya horor semata, maksudnya hantu atau segala macam gitu kan. Oke, kalau dari kita ngebahas satu-satu nih, dari sisi film tahun ini dari mana aja, berapa persen anime, berapa persen horor gitu dibanding tahun sebelumnya selain? Untuk tahun ini kita showcase sekitar 35 film dari berbagai dunia. Yang pasti terutama dari Amerika pastinya ada beberapa film studio yang memang dirilis secara besar-besaran di Amerika seperti Pandorum atau Fourth Kind yang kita putar di closing film. Terus ada juga film-film produksi dari Eropa, misalnya mungkin banyak yang belum pernah nonton, tapi film-film Norwegia itu bagus-bagus sekali. Tahun ini kita feature kebetulan di support juga oleh Norwegian Embassy, ada Dead Snow sama Hidden. Terus dari Finlandia, kalau yang belum pernah nonton film horor atau film fantastik dari Finlandia, tahun ini kita ada 2. Selain itu juga ada film dari Swedia, juga ada 2, Metropia sama Kenny Begins ya, film fantasi science fiction. Selain itu tentunya kalau namanya film horor nggak klop kalau nggak ada film horor dari Thailand. Jadi tentunya Thailand ada dari Asia, Jepang, Korea. Tahun ini ada Dead Bell. Dead Bell itu salah satu film horor yang mencetak film horor tersukses kedua setelah A Tale of Two Sisters di Korea. Jadi itu salah satu film yang nggak boleh dilewatkan.
Oh ya, anime ya. Anime dari kita tahun ini anime kebetulan kita dapat anime yang bikin itu Mamuro Oshii itu terkenal lewat anime Ghost in the Shell. Tahun ini dia bikin anime yang menceritakan kisah hidup Musashi. Dan itu juga salah satu anime yang nggak boleh dilewatkan. Kebetulan yang bikin gambarnya itu adalah orang yang sama yang membuat anime segmen di Kill Bill, di filmnya Quentin Tarantino. Jadi itu juga salah satu anime yang nggak boleh dilewatkan. Kalau dilihat di katalog di situ juga ada animasi seperti Letterman, itu film apa, dari mana. Dan kalau animasi dengan animation ada Metropia, ada Fears of the Dark. Tapi kalau misalnya kita lihat di situ, terus apa lagi tuh? Yang pasti anime memang cuma satu, tapi kita ada 2 film yang adaptasi dari manga terkenal. Satu itu judulnya MW. MW itu adalah adaptasi dari Osamu Tezuka, nomor 4. Dia yang terkenal lewat Astro Boy. Jadi ini salah satu manga hasil karya dia. Itu difilmkan, judulnya MW. Selain itu juga ada Yatterman. Itu adalah film dari sutradara Takashi Miike yang sebelumnya terkenal lewat film Audition. Itu juga salah satu adaptasi dari manga terkenal. Ada film dokumenter juga ya? Oh iya, ada 2 dokumenter ya. Itu apa aja saya? Dokumenternya ada 2 film. Kalau yang suka film-film serial Halloween dan Jason Friday the 13th, jangan kelewatan untuk nonton dokumenter ini karena ini mengisahkan lahirnya mitos dan legenda Jason Voorhees dan Michael Myers. Jadi dirunut